Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sesuai jadwal ya. Kita mata kuliah parasitologi. Jadi sedianya semua tadinya kita mau offline ya, tapi karena ada peningkatan kasus, maka kita masih online. Untuk gambaran umum parasitologi ini, ya, kita mulai. Nah, jadi parasitologi itu adalah salah satu dari cabang ilmu biologi ya. Jadi ilmu biologi itu banyak ya, kita nggak usah sebutkan di sini. Nah, salah satunya adalah parasitologi. Jadi parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidup ya pada permukaan atau di dalam tubuh organisme hidup lainnya untuk mengambil makanan. Jadi dia sebagai parasit ya, sebagai parasit. Jadi dia mengambil dia bisa tinggal di permukaan atau bahkan di dalam tubuh organisme lain untuk mengambil makanan. Nah, tujuan mata kuliah parasitologi ini nanti kita akan mempelajari ya. Jadi mempelajari yang berkaitan dengan parasit yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Kemudian kita juga akan mempelajari siklus hidup parasit itu ya. Jadi parasit itu siklus hidupnya bagaimana, kemudian nanti kita mempelajari juga sedikit tentang vektor penularnya atau pembawa parasitnya itu. Misalnya saja nanti kita mempelajari tentang malaria, parasit malaria ya. Kalian pasti tahu tentang parasit malaria yang pasiennya nanti akan demam menggigil ya bila terkena parasit ini. Nah, itu vektornya apa? Vektornya adalah nyamuk ya, nyamuk Anopheles. Nah, jadi kita mempelajari sedikit tentang nyamuk Anopheles, bagaimana dia membawa bisa membawa parasit itu sampai ke tubuh manusia ya. Nah, itu jadi siklus hidupnya. Jadi untuk apa kita mempelajari tadi parasit yang tadi berkaitan dengan bidang kesehatan, kemudian siklus hidup parasitnya, kemudian ada sedikit tentang vektor penularannya. Nanti kita akan sehingga kita dapat mempelajari terjadinya penularan ya. Dengan kita tahu parasitnya itu bagaimana, jadi penularannya itu lewat apa sih parasit ini gitu kan. Nah, sehingga kita dapat menjaga lingkungan di sekitar kita, bahkan di RT kita, di kampung kita, dalam rangka meminimalkan kasus penyakit akibat parasit tersebut, gitu ya. Misalnya tadi saya sudah sebut tentang malaria, ya, tentang malaria, karena kita sudah tahu, oh, dia parasit ini dibawa oleh nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles itu dia berkegiatan mencari makan dan menghisap darah itu pada malam hari. Nah, pada saat kita tidur, bagaimana jadi cara pencegahan untuk meminimalkan kasus penyakit tersebut? Oh, orang kampung yang memang berpotensi berpenyakit malaria, ya, itu akan diberikan seperti kelambu ya. Jadi pemerintah itu membagi-bagikan kelambu secara cuma-cuma pada daerah yang berpotensi malaria tersebut. Jadi kalau di kota ini ya, malaria itu di orang-orang Pontianak misalnya, di kotanya itu tidak ada nyamuk Anopheles sehingga tidak berpotensi untuk berpenyakit malaria. Nah, ya, tapi yang di kabupaten, maaf ya kalau saya bilang kampung, karena memang di kampung itu masih terdapat banyak sekali rawa-rawa gitu ya. Rawa-rawa, kalian tahu kan rawa-rawa, air yang tergenang, dibilang sungai juga enggak, paling sebetis airnya gitu kan ya. Dari situ nyamuk Anopheles sering tempat dia berkembang biak gitu ya. Nah, jadi di suatu daerah itulah yang berpotensi akan terjadi penyakit malaria, diberikanlah pembagian
kelambu ya, kelambu yang sudah dicelupkan pada cairan insektisida. Nah, ya. Kemudian kebiasaan vektor nyamuk Anopheles itu apa tadi? Dia hinggap-hinggap di dinding. Jadi penyemprotannya bukan seperti nyemprot Aedes aegypti pada penyakit DBD, tapi dia nanti kita nyemprotnya pada dinding gitu ya, pada dindingnya. Nah, begitu ya. Jadi apa namanya, kita mempelajari tentang parasitologi ini tadi tujuannya ya, tujuannya tadi untuk meminimalkan kasus penyakit akibat parasit gitu ya. Nah, di parasitologi itu sendiri banyak istilah-istilah ya, istilah-istilah salah satunya tentang zooparasit. Zooparasit itu adalah parasit yang berupa hewan ya. Ya, parasitnya itu termasuk dalam hewan gitu ya. Ada protozoa atau metazoa ya. Ya, protozoa itu adalah hewan bersel satu, sedangkan metazoa hewan yang bersel banyak. Ini nanti akan dipelajari apa-apa saja protozoa itu yang termasuk protozoa ya. Nah, nanti kalian juga nah ini tugas kalian ya. Tugas untuk hari pertemuan pertama parasitologi adalah mencari protozoa. Nah, ini protozoa adalah hewan bersel satu. Nah, contohnya apa-apa saja ya. Contohnya apa-apa saja. Metazoa juga hewan bersel banyak. Itu contohnya apa? Nah, itu saja ya. Apa namanya? Tugas untuk hari ini ya. Tugasnya kalian tulis tangan, kalian searching, tulis tangan saja, kemudian kalian foto, kalian simpan di drive kalian, di email kalian, ya. Kalian simpan di email kalian, ya. Kemudian linknya saja, jadi linknya saja yang kalian kumpulkan nanti di Google Classroom. Nanti saya buka kelas Google Classroom ya, kelas tugasnya. Kalian kirim cukup linknya saja ya, kalian kirim linknya saja ya, ditunggu sampai sore ini jam 5 ya. Itu tugasnya hanya contoh-contoh protozoa dan metazoa, itu hewannya apa-apa saja. Nah, kemudian setelah zooparasit ada yang namanya fitoparasit. Fitoparasit adalah parasit yang berupa tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas bakteri, jamur atau fungus ya. Nah, ini fitoparasit ini termasuk tumbuh-tumbuhan. Nah, kita tidak mempelajari tentang bakteri. Kalian sudah mungkin semester ini atau semester lalu belajar di mikrobiologi, sudah ada bakteriologi di situ ya. Nah, tetapi nanti kita ada sedikit belajar tentang jamur. Nanti bagaimana cara mengambil sampel jamur pada manusia. Nah, begitu ya. Kemudian ada spiroseta dan virus. Ya, spiroseta dan virus. Nah, ini tugasnya. Sorry, tadi saya cuma bilang protozoa dan metazoa, tapi sebenarnya ada, kalian cari itu. Spiroseta adalah, kemudian virus adalah, kasih contohnya minimal 2. Spiroseta contohnya 2, virus contohnya 2. Nah, ya. Nah, tapi kalau protozoa dan metazoa, sebanyak-banyaknya kalian kasih contohnya. Ya. Nah, sebanyak-banyaknya yang kalian dapatkan. Yang untuk khusus protozoa dan metazoa. Nah, kalian tidak perlu mencari definisinya, karena di sini sudah ada, tinggal contohnya saja. Nah, tetapi kalau spiroseta kalian cari definisinya dan virus juga. Jadi spiroseta adalah bla 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 bla, contohnya ini dan ini. Itu juga virus ya. Virus adalah contohnya ini dan ini. Nah, itu tugasnya ya untuk hari ini. Kemudian organisme yang menumpang itu disebut parasit. Apa saja? Nah, ya.
Kemudian tempat parasit menumpang itu namanya inang atau hospes. Nah, mungkin kalian di SMA sudah belajar ini ya. Yang tempat parasit menumpang tuh namanya inang atau hospes. Nah, hewan yang sering menjadi parasit adalah nanti kita akan mempelajari protozoa, helmin, kemudian arthropoda juga. Arthropoda juga ada yang menumpang loh sebagai parasit. Arthropoda ini kan suatu serangga kan? Kalian sudah belajar di entomologi, ya. Nah, ini protozoa adalah hewan yang pertama bersel satu tunggal yang hidup sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk koloni. Kemudian helmin itu adalah cacing. Penyakit karena cacingan namanya helminthiasis. Ya, banyak tersebar di seluruh dunia terutama di daerah tropis. Ini nanti kita pelajari tentang cacing ini ya. Karena dia termasuk parasit, dan nanti ada kecacingan ya pada manusia. Dan binatang juga ada yang kecacingan. Kemudian arthropoda, ini binatang invertebrata ya, dia bersel banyak, bersegmen-segmen, mempunyai beberapa kaki dan banyak sendi. Ini juga ada yang menjadi parasit yang bentuknya amat sangat kecil dan hanya bisa dilihat pada mikroskop, tetapi dia termasuk serangga nih, ya. Dia bersegmen-segmen. Nah, demikian mungkin kita untuk perkenalan hari ini tentang parasitologi. Saya berharap kalian bersemangat untuk belajar mata kuliah ini karena amat sangat menarik ya. Dan saya ingatkan kembali untuk tetap belajar serius. Belajar online ini ya santai-santai tapi harus serius ya. Ya, jadi jangan santai-santai kebablasan. Oke, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.